Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang beranggotakan saya sendiri Nadia Alfitria dan teman saya Neti Aulia Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Bani Abbasiyah terhadap peradaban dunia. Peradaban Islam mencapai puncaknya pada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan bani yang berkuasa setelah Bani Umayyah di Damaskus runtuh. Setelah keruntuhan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah membangun peradaban Islam atas asas ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah pernah menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara. Aliran ini didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun, anak dari Harun Al-Rashid, yang menimbulkan pengkajian Al-Quran secara rasional. Karena Mu'tazilah sendiri mengkaji Al-Quran sesuai dengan logika. Dinasti Abbasiyah memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban dunia. Oleh karena para ilmuwan banyak muncul pada era Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sebagai pesaing Bani Umayyah tentu ingin membangun peradaban Islam melebihi Bani Umayyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Khalifah-khalifah Bani Abbas secara terbuka mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan naskah-naskah kuno dari berbagai pusat peradaban sebelumnya untuk kemudian diterjemahkan, diadaptasi, dan diterapkan di dunia Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Kutab, sebagai tempat belajar menulis dan membaca bagi anak-anak yang berkembang dengan pesat. Yang kedua ada tokoh-tokoh kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. Yang ketiga ada madrasah, sebagai kelanjutan pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid dan tempat lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Neti Aulia Sari. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Nadia Alfitria tentang lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Yang keempat yaitu tentang majelis atau salon kesusastraan. Majelis atau salon kesusastraan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan, dan pada masa ini khususnya para khalifah Harun Al-Rashid, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar biasa karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas sehingga khalifah aktif di dalamnya. Yang kelima, perpustakaan dan observatorium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah, maka didirikanlah perpustakaan dan observatorium serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Yang keenam, yaitu rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah ulama juga memainkan peranan penting dalam ilmu agama dan pengetahuan umum. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal permulaan Islam. Rasulullah SAW misalnya pernah menggunakan rumah Al-Arqam atau Darul Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama yang baru serta membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Yang ketujuh, pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan intelektual pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama di bidang matematika. Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika. Ia juga penemu angka 0. Buku pertamanya, Al-Jabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dan linier dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Kedua, yaitu di bidang kedokteran. Perkembangan ilmu kedokteran sejalan dengan perkembangan ilmu filsafat, dan para dokter atau ahli kedokteran Islam yang terkenal antara lain
Yang pertama Hunain ibnu Ishaq atau biasa dikenal dengan ahli mata yang terkenal. Yang kedua Ibnu Sina dengan karyanya Al-Qanun fi at-Tibb atau Canon of Medicine dan Materia Medica yang memuat 760 obat-obatan. Yang ketiga yaitu Ar-Razi. Kemudian di bidang astronomi atau falak, kaum muslimin memiliki modal besar dalam mengembangkan ilmu falak. Mereka telah berhasil menjadikan satu aliran-aliran yang dianut masyarakat Yunani, Hindu, Persia, Kaidan, dan Arab Jahiliyah. Dan di antara para ilmuwan ilmu falak atau ilmu bintang yang termasyhur diantaranya, yang pertama Abu Ma'syar al-Falaki, yaitu Ja'far bin Umar al-Falaki yang terkenal dengan nama Abu Ma'syar al-Falaki. Kemudian Jabir Batani, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Jabir al-Batani al-Hiranya As-Sabi yang telah menerapkan letak bintang. Kemudian Al-Batani bersama Sabit bin Khurrah merupakan penerus Al-Farghani. Kemudian di bidang teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian gerakan terjemah pada masa daulah ini, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat karena pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedokteran, falsafah, kimia, dan sejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bersama rekan saya Nadia Alfitria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.